Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sobat Pramal. Kali ini di channel aku mau mengupas tentang yang kadang biasanya mungkin kebanyakan orang nggak ini ya. Jadi di luar nalar seperti itu. Masalah gaib dan masih banyak lagi. Kadang ada yang percaya, ada yang nggak percaya kan. Nah, kalau aku dulunya sebenarnya aku itu orang yang juga nggak mudah percaya dengan hal yang begituan ya. Tapi setelah sampai saat ini, dengan kejadian-kejadian yang aku alami dari kecil sampai ya seperti sekarang ini, itu juga susah sih kalau mau diungkapin dengan kata-kata. Itu susah kalau hal-hal yang seperti itu. Ya kadang kita cerita ke teman, tapi kadang cuma dianggap ya kamu halusinasi seperti itu kan. Itu cuma halusinasi. Sebenarnya dulu aku dari kecil, sobat Pramal, aku udah bisa lihat yang benda-benda astral, makhluk astral seperti itu. Jadi waktu umur aku masih 5-6 tahun, aku ingat banget ya waktu itu. Aku itu kayaknya kalau punya temen sih enggak ya, cuma kadang di depan aku lihat peri-peri kecil sama kurcaci. Kalau aku lagi diam, mereka selalu datang terbang-terbang di sekeliling aku seperti itu. Ya aku sendiri ya cuma lihat aja, nggak aku ajak ngobrol, nggak, aku cuma liatin tingkah-tingkah mereka di depan aku gitu kan. Terus aku juga nggak pernah bilang sama orang tua, sama ibu, sama ayah, nggak pernah bilang, karena takutnya saat itu aku udah berpikir ya, saat itu kalau aku cerita ke mereka, apa mereka percaya? Dan bisa jadi kan mereka anggap ya ini anak sepertinya gimana gitu, ada gangguan sedikit, mungkin mereka akan menganggap seperti itu kan. Itu pasti bikin mereka cemas dan berpikiran macam-macam. Jadi aku nggak mau cerita. Dan seterusnya sampai umur aku 7 tahun, 8 tahun ya, aku sering banget lihat. Itu kan di kota aku, ya di kampungku lah, bisa dibilang kampung ya, bukan di kota, karena aku tinggal tuh di kampung. Aku tuh bukan orang kota gitu ya, orang kampung. Dulu waktu tahun berapa aku juga lupa ya, jadi diceritainnya seingatku aja. Waktu itu kita kan sering tuh, waktu dulu kan jarang kita punya televisi ya, jadi kadang nonton ke tempat tetangga. Jadi kalau udah habis maghrib, kadang habis isya, kita pergi tuh, ayah, ibu, adik aku masih kecil ya waktu itu ya. Terus di situ kadang di perjalanan itu aku lihat ada yang duduk, ada yang ya kadang melempar apa ke kita kan. Aku tuh takut. Jadi setiap pulang dari nonton TV tempat tetangga itu, aku tuh pasti udah sebelumnya itu aku udah pura-pura tidur. Kenapa pura-pura tidur? Karena aku nggak mau kalau harus jalan sendiri. Jadi kan kalau aku pura-pura tidur atau aku tidur, itu kan ayah aku yang gendong ya, selalu begitu, ayah aku yang gendong. Karena aku nggak berani, jujur aku nggak berani lihat yang seperti itu susah banget ya. Mungkin teman-teman atau sobat Pramal juga ada yang mengalami kejadian seperti itu. Bisalah kita share di sini, saling sharing ya. Oke sobat Pramal,
Untuk seterusnya ini aku bicarain tentang cerita tentang diri aku ya, bukan orang lain, aku sendiri yang alami. Nah, terus aku beranjak gede kan, beranjak dewasa, beranjak ya dewasa lah, umur 10 tahun itu kan udah dewasa. Waktu itu ada kejadian yang mungkin ya kalau sekarang sih bagi aku sangat merasa kehilangan ya, tapi waktu dulu, waktu masih anak-anak, semua itu kayak gimana ya, oh ini udah kejadian kayak gitu kan ya. Waktu itu kan almarhum mama aku meninggal dunia, itu malamnya sebelum beliau meninggal. Aku masih ingat banget ya, aku nggak bisa tidur. Waktu itu aku nggak bisa tidur, aku coba pejamin mata tapi aku tetap nggak bisa tidur. Waktu itu almarhum ibu aku melahirkan dan sesar, itu adik aku cewek yang ketiga. Beliau setelah operasi, 5 hari setelah operasi beliau meninggal. Nah, malam sebelum beliau meninggal itu aku tuh benar-benar yang nggak bisa tidur gitu. Selalu ada suara-suara yang ganggu aku seperti itu, tapi aku nggak tahu, aku nggak bisa ngertiin ini pertanda apa seperti itu kan. Macam-macam pokoknya di sekeliling rumah itu banyak suara. Aku nggak bisa tidur kan ya, aku nggak bisa tidur. Mungkin justru aku nggak lihat jam juga ya dulu ya, kira-kira subuh itu aku baru bisa tidur. Dan pada keesokan harinya itu kira-kira jam 6 malam ya, jam 6 malam itu aku dapat berita keluarga aku. Saat itu kan ditinggal sama sepupu aku. Ini ayah aku bilang sama keluarga, ngasih kabar ini ibu aku udah nggak ada, seperti itu. Oke, aku langsung lemas, aku nggak tahu inikah seperti itu kan, inikah yang aku dengar kemarin atau semalam, apakah ini tandanya? Udah. Terus singkat cerita, waktu 100 hari almarhum ibu aku, itu acaranya diadakan di tempat mbahku. Kebetulannya ibuku itu orang Jawa ya, asli Jawa, beliau asli Jawa. Jadi diadain acara di tempat mbahku. Biasanya kan kalau ya komunitas para ya suku Jawa sehabis kendurian atau tahlilan itu kan mereka pasti main gaple. Itu bukan perjudian ya, cuma main senang-senang aja, ibaratnya buat ngisi waktu kan, itu aku duduk di sebelah ayahku, duduk di sebelah beliau waktu itu. Kenapa nggak tahu ya, tiba-tiba dari arah dapur aku dengar suaranya itu serem banget lah ya, serem banget. Aku nggak tahu itu suara cewek apa suara cowok. Aku mikir dalam hati, ini nggak mungkin ini ibu aku, itu nggak mungkin gitu kan. Aku tuh takut banget gitu kan. Aku terus nempel atau mendekat sama ayah aku mendekat ke beliau gitu kan. Cuma aku nggak ngomong. Nah, suaranya tuh kurang lebihnya seperti ini ya, buka pintu, seperti itu dari arah pintu dapur belakang, lumayan jauh ya. Kalau dipikir-pikir itu nggak masuk akal. Kalau suara itu kedengaran jelas banget di kupingku, itu nggak masuk akal ya, karena jaraknya cukup jauh. Kami di ruang depan atau ruang tamu, sedangkan suara itu dari dapur. Rumah almarhum Mbah itu kan nggak
maksudnya nggak kecil ya, gede banget. Kayak terbuatnya dari papan, rumahnya dari papan, yang jaraknya itu lumayan dari ruang depan atau ruang tamu ke dapur, itu jaraknya lumayan. Mungkin kalau diukur kira-kira itu ya 7 meteran atau lebih ya, karena almarhum mbah aku itu punya anak yang banyak, jadi saudara-saudara ibu aku itu ada 7 sama almarhum ibu aku, ada 7 orang. Jadi rumahnya dibuat ya lumayan gede dan lumayan panjang kan, banyak kamar-kamar juga buat bibi-bibi dan paman-paman aku gitu kan. Jadi secara logika, kalau aku pikiran aku setelah aku ya umurku segini gitu kan, itu suara nggak mungkin, jelas banget sepertinya ada yang ngomong tuh di sampingku, buka pintu seperti itu kan. Otomatis namanya anak kecil ya, takut banget sobat mama. Seperti itu, nggak bisa dijelaskan atau nggak bisa diterima dengan nalar seperti itu kira-kira. Jadi nggak bisa kita salahin juga ya kalau seandainya kita bicara, aku lihat ini begini, itu begini, ini bentuknya begitu, ini modelnya seperti itu. Nggak mungkin orang yang kita ceritain tentang hal-hal yang begituan itu bisa langsung, oh iya itu. Mungkin mereka di depan kita bilang, oh iya seperti itu, cuma kalau di belakang kita, aku sendiri yang merasa ya, aku sendiri itu yang merasa mungkin mereka bilang kita nggak waras ya, atau kurang waras seperti itu ya. Jadi saran aku, kalau sobat peramal ada yang punya ya kelebihan seperti itu, nggak perlu deh diomongin kesana kemari, cukup kita yang tahu, jalani sendiri, nikmat sendiri apa yang kamu lihat, apa yang kamu temui, cukup simpan sendiri sampai pada saatnya kita menemukan seseorang yang tepat untuk kita bercerita atau sharing tentang masalah kita. Seperti itu sobat peramal. Jadi untuk dunia gaib ini terkadang ya seperti itulah, susah diungkapkan dengan kata-kata atau susah diterima di pikiran atau nalar orang seperti itu. Contohnya aku udah ngerasain suka dukanya itu, udah aku rasain semua. Jadi keahlian aku kan di bidang pengobatan ya. Kadang ada yang kesurupan, mereka panggil aku, ada yang kerasukan, mereka panggil aku, mereka selalu cari aku. Waktu itu aku masih di perkebunan ya, aku kerja di perkebunan ya, mereka itu tetap manggil aku walaupun aku lagi kerja, mereka tetap datang. Jadi aku merasa nggak enak hati karena aku bisa bantu mereka seperti itu kan, aku bantu. Tapi di mata orang yang nggak pro sama kita ya, yang kontra sama kita, mereka itu mengejek kita. Jadi mereka itu menilai sesuatu itu enggak ini ya, susah deh aku ngungkapin karena seperti itu ya. Ada yang memerlukan kita, ada juga yang mencat kita, menghakimi kita. Oh seperti ini tuh nggak boleh, seperti itu nggak boleh, itu syirik. Nah terus sekarang aku cuma terima omongan, tapi mereka itu nggak ngomong di depan aku. Seandainya mereka bicara di depan aku, ngomong langsung dengan aku, berhadapan dengan aku, mungkin aku bisa jelasin. Jadi siriknya itu di mana gitu kan, siriknya itu di mana? Aku menolong orang nggak pakai sesajen
aku nggak meminta apapun dari mereka. Aku nggak minta kembang, aku nggak suruh mereka, oh ini nanti kamu siapin ini di saat yang ini, di waktu ini kamu siapin. Itu enggak seperti itu aku ya. Jadi aku bantu orang ya dengan doa semampu aku, seikhlas aku ya, dan itu work it ya, itu alhamdulillah selalu dijabah oleh Allah. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi aku itu memang dunia aku ibaratnya dengan dunia gaib itu deket, maksudnya deket ya, setiap hari aku bergelut di bidang itu. Kadang ada yang minta bantuan, aku kepengen lihat ini saudaraku yang ada di sana, setelah belasan tahun, puluhan tahun aku nggak pernah ketemu, tolonglah dilihatkan apakah beliau ini masih ada atau udah nggak ada, seperti itu ya. Jadi otomatis kita merasa seandainya kita di pihak mereka ada saudara yang tanpa kabar berpuluh-puluh tahun, ataupun itu anak mereka ya, gimana perasaan kamu? Otomatis kamu sedih dong, pasti. Itu juga aku rasain juga ya. Jadi aku bantu mereka apapun yang mereka ingin tahu, itu aku coba bantu ya, sebisa aku, semampu aku. Dan tentu dong pertolongan dari yang di atas ya, pertolongan dari Allah, dari Tuhan, seperti itu. Karena nggak ada satupun di dunia ini yang lebih tinggi dari Tuhan Yang Maha Esa. Oke. Jadi sehari-harinya itu aku bergelut di bidang ya pengobatan, kurang lebihnya seperti itu. Kadang ada yang sharing, Mbak coba lihat ini gimana aja, terus ya kita berikan, kalau memang benar adanya kita berikan solusinya, kita bantu. Tapi terkadang menjengkelkan juga ya, jadi orang yang mempunyai kelebihan. Aku bukannya ingin diterima ya, maksudnya bukan ingin diakui, itu bukan, aku enggak seperti itu. Jadi ada yang minta bantuan, sebisa aku bantu. Kadang ada juga kan mereka yang datang dengan niat nggak baik ya, banyak ya. Jujur kalau mereka minta tolong yang bukan di bidang aku, maksudnya bukan ya yang nggak aku sukai gitu ya. Setiap orang kan punya pilihan, jadi mereka harus memilih lah gimana, jalan mana yang mau kamu pilih. Dan aku tetap pilih jalanku kan, karena aku merasa ya jalanku berada di jalan yang benar kayak gitu, benar. Jadi terkadang ada yang nakal, ada yang usil seperti itu kan. Dan mereka itu mintanya gak ini ya, kadang mereka langsung to the point yang bikin aku jengkel. Terkadang Mbak, ini tolong teman atau rekan kerja aku itu bantu karyawan buat ngurusin ya pengunduran diri atau pensiun kan, atau uang pensiun, seperti itu. Jadi tolong dong, aku kan yang istilahnya yang mempunyai peran penting di bidang mereka itu kan. Kebetulan saat ini si ibu ini, beliau sebagai kepala klinik ya, Polibun waktu itu, Poliklinik Kebun ya. Oke, aku bilang kalau aku bisa bantu, aku bantu.
dia jelasin ini maunya dia, si rekan kerjanya ini, dia maunya rekan kerjanya ini keluar seperti itu, keluar dari kerjaan sekarang. Otomatis aku nggak mau dong, aku kan juga punya perasaan. Ini karena ya kalau kita udah diselimuti rasa iri, dengki, itu nggak baik ya sobat Pama. Itu menurut aku tuh nggak baik banget. Lebih baik itu dibuang, sifat-sifat seperti itu dibuang jauh-jauh. Jadi usahakan jangan seperti itu. Walaupun sesakit apa diri kita, terima dengan seikhlas-ikhlasnya. Walaupun kita tahu ya, ikhlas itu sulit banget. Ikhlas itu ilmu yang paling tinggi dari ilmu-ilmu yang lainnya. Bagi aku itu susah. Cuma lebih baik nggak usah begitu ya. Jadi otomatis aku mendengar beliau bicara seperti itu, otakku ini mulai muter ya. Aku nggak bisa kasih solusi apapun. Aku cuma bilang kalau ibu mau seperti itu, Tuhan Maha Segalanya, ibu bisa doa, minta kepada Tuhan. Kalau itu dikabulkan, itu permohonan ibu, berarti itu murni dari Tuhan. Aku bilang itu murni dari Tuhan ya. Aku suruh beliau sholat tahajud tengah malam, bangun untuk sholat tahajud ya. Tapi sepertinya nih orang ya nggak menghiraukan perkataanku seperti itu. Aku berharapnya setelah beliau ini melakukan sholat tahajud seperti yang aku sarankan, beliau ini sadar. Tapi memang beliau ini ya orangnya susah seperti itu ya. Ngotot tetap dengan kemauan dia. Datang lagi untuk yang kedua kali. Itu udah anak-anak aku itu udah ya nih, gitu datang nih buat kamu, bilangnya seperti itu kan ya. Dikasih uang, anak-anakku dikasih uang gitu kan ya. Kalau aku jujur, aku sendiri itu nggak mau terima ya. Aku nggak pernah terima pemberian dari ya ibaratnya pasien lah ya, seperti itu, dari pasien. Aku nggak pernah terima. Emang aku terima dengan tanganku sendiri terkadang, tapi kadang itu aku kembalikan lagi. Kadang aku masukin ke kotak amal di musola. Kami kan punya musola kecil ya di perkebunan. Nah, kadang ya teman-teman rekan kerja itu kan ada yang saudaranya yatim piatu, kadang aku serahin ke mereka seperti itu, atau janda. Jadi aku tuh sama sekali nggak ngambil kalau nggak terpaksa. Itu aku ngambil pemberian mereka itu kalau aku terpaksa ya. Kalau aku udah nggak punya, ibaratnya aku udah nggak pegang uang sama sekali, itu baru aku ambil separuh dari pemberian mereka sama aku ya. Itu pun nanti kalau ada uang aku ganti gitu kan. Kalau ada uangku aku ganti. Jadi aku berusaha untuk enggak makan hasil dari yang apa aku lakukan. Aku enggak, ya seperti apa ya, aku enggak merluin yang seperti itu, karena aku masih bisa kerja dengan tangan dan kakiku sendiri. Itu bagi aku. Nggak tahu kalau yang lain ya, kita nggak tahu, karena ya pikiran orang atau hati orang itu nggak sama ya. Seperti itu sobat Pama. Jadi bagi kalian yang seprofesi, ini aku bilang profesi apa bukan sih kalau menurut kalian itu? Terkadang
aku dapat gelar dari mereka. Kamu teman-temanku ya, pastinya kalau dari pasien aku yang aku tolong itu mereka nggak pernah nyebut aku dukun atau apa ya. Aku nggak suka seperti itu kan. Temanku kadang ada yang usil, wih naik daun kamu sekarang udah jadi dukun katanya. Aku nggak mau kalau kau bilang dukun, aku bilang seperti itu kan. Emang aku nggak mau. Maaf buat teman-teman yang profesinya, supaya bukan aku ya ini ya ibaratnya melecehkan kalian itu, enggak bukan. Tapi aku memang aku bukan seorang dukun, bukan paranormal. Kalau bagi diri aku ya, aku sendiri kadang juga bingung sama diri aku ini apa seperti itu kan, aku ini kenapa. Tapi ya udah jalani selagi di jalan yang benar, baik, itu menurut aku fine, oke, nggak apa-apa. Karena kita di dunia ini kan, sobat ramal, kita hidup hanya sekedar menumpang. Tujuan utama kita itu adalah setelah kematian kita. Jadi kalau menurut Islam, segala apa yang kita perbuat di dalam dunia itu akan dibalas di hari pembalasan nanti. Jadi aku tuh pengennya oke nggak apa kalau aku kadang sedikit susah hidup di dunia ini, nggak apa-apa, asalkan nanti di hari kemudian kelak itu aku nggak seperti ini, aku lebih baik lagi. Jadi sekarang ya aku cuma cari pahala sebanyak-banyaknya buat bekal ketika nanti aku udah nggak ada di dunia, seperti itu. Jadi tujuan hidup itu nggak hanya hidup senang-senang, mati ya udah. Itu nggak sesimpel itu bagi aku. Karena yang menurut aku sangat berat ketika kita udah nggak ada. Kalau masih di dunia ini mungkin ya kita nggak punya uang, tapi kita masih bisa usaha. Kita punya banyak teman, kita pinjam, nggak mungkin salah satu dari mereka nggak mau pinjamin kita uang kan, itu nggak mungkin banget ya. Mungkin banget seperti itu, pasti ada salah satu dari mereka ya, kalaupun mereka nggak punya uang, ini aku punya makanan, aku punya beras, aku pulang buat kamu kan. Tapi ketika nanti kita di hari kemudian, kalau kita udah nggak ada di dalam dunia ini, itu gimana? Siapa dong yang bisa bantu? Nggak ada selain diri kita sendiri. Jadi aku berpikir apa yang aku lakukan ketika di dunia ini, segala perbuatan baik itu biarlah nanti jadi tabungan aku ketika aku udah nggak ada, jadi bekal aku seperti itu ya, jadi tiket aku ya. Mudah-mudahan saja kita semuanya, sobat-sobat ramal juga yang udah nonton, stay tune di channel baru aku ini, kita semua dilindungi, diampuni segala dosa-dosa kita, dimudahkan rezeki kita, diberi kesehatan, dan bahagia kelak di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Seperti itu sobat ramal. Oke, sobat ramal, kiranya sampai di sini dulu video aku. Dan untuk video kedepannya, insya Allah akan aku upload terus jika aku ada kesempatan ya. Jangan lupa kalian nonton dong. Nah, tadi aku lupa nih, yang belum subscribe silahkan subscribe channel aku dan like, share. Jangan lupa tonton juga ya, masih banyak cerita-cerita seru tentang dunia gaib ya. Kalau menurut aku pengalaman, bukan
dunia gaibnya ya, tentang pengalaman gaib. Mungkin kita bisa saling berbagi, saling tukar pendapat, dan saling bertanya. Dan jika aku bisa bantu kalian jawab atau menjawab pertanyaan kalian, jika aku bisa, aku bakal jawab ya. Tapi mungkin gak semuanya bisa aku jawab ya, karena waktu yang terbatas juga, karena ya aku juga punya pekerjaan gitu kan. Tapi insya Allah akan aku jawab semua, segala pertanyaan kalian. Jadi jatuhin aja komentar kalian di channel aku, insya Allah aku akan jawab semuanya, jawab dengan sepengetahuan aku ya, seperti itu. Oke, sahabat Kamal, kiranya sampai sekian dulu video dari aku. Kita akan bertemu di video-video selanjutnya, pasti lebih seru ya, karena ini hanya sebuah perkenalan. Ini channel baru juga ya, jadi tolong dong buat para sobat peramal, tolong kita sama-sama membangun channel ini, dan semoga nantinya bisa bermanfaat. Di lain kesempatan kita akan